Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Febriano dengan NIM CN0 CN025 020 dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan anggaran persediaan guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja. Penyusunan anggaran persediaan. Pengertian, anggaran persediaan adalah perencanaan jumlah barang yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan penjualan dalam periode tertentu. Adapun jenis-jenis persediaan antara lain persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Oke, kita lebih memperdalamnya. Persediaan bahan baku. Apa itu persediaan bahan baku? Singkatnya, persediaan baku adalah bahan yang digunakan untuk proses produksi. Jadi segala bentuk bahan yang akan digunakan dalam proses produksi kita sebut sebagai bahan baku. Tujuan kita menyusun anggaran persediaan bahan baku ini untuk menjamin rencana produksi, menghindari kekurangan bahan. Adapun nanti rumus-rumus yang akan kita temui ketika kita akan menyusun anggaran bahan baku, yaitu ada kebutuhan bahan baku. Untuk mencarinya kita perlu untuk menentukan produksi dan standar pemakaian, lalu produksi dikali standar pemakaian atau SUR. Yang kedua, pembelian itu sama dengan kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. EOQ sama dengan 2 dikali D dikali S dibagi H 1/2. Safety stock atau cadangan bahan baku itu sama dengan pemakaian dikurang pemakaian max dikurang pemakaian rata-rata dikali lead time. Ada ROP, pemakaian harian dikali lead time ditambah safety stock. Next, persediaan bahan baku. Ini EOQ adalah menentukan jumlah pembelian yang optimal agar biaya minimum atau memaksimalkan input. Safety stock ini adalah persediaan cadangan untuk kondisi tidak pasti. ROP atau reorder point adalah titik pemesanan ulang. Keterangannya bisa dilihat apa itu D, apa itu S, apa itu H, dan apa itu lead time. Next, persediaan barang dalam proses atau WIP, work in process. Pengertian adalah barang yang masih dalam tahap produksi. Tujuannya mengontrol proses produksi, mengetahui biaya yang sedang berjalan. Rumusnya, biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. WIP akhir sama dengan WIP awal ditambah biaya produksi dikurang HPP produksi. HPP produksi sama dengan total biaya produksi ditambah WIP awal dikurang WIP akhir. WIP menunjukkan nilai barang yang belum selesai digunakan untuk mengontrol efisiensi produksi, menghindari penumpukan barang setengah jadi, komponen biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Next, persediaan barang jadi. Pengertian adalah barang yang sudah siap untuk dijual. Tujuan, memenuhi permintaan pasar menjaga stabilitas penjualan. Rumus yang akan kita temukan nanti ketika kita akan menyusun anggaran tersebut adalah persediaan akhir sama dengan persentase dikali penjualan di periode berikutnya. Produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. HPP sama dengan persediaan awal ditambah HPP produksi dikurang persediaan akhir. Adapun tujuan dari penyusunan anggaran persediaan serta fungsinya, yang pertama, menjaga kelancaran produksi. Yang kedua, menghindari kekurangan stok. Ketiga, mengurangi biaya penyimpanan. 4, mengoptimalkan pembelian. 5, sebagai alat pengendalian. Serta fungsinya, yang pertama sebagai perencanaan, yaitu menentukan jumlah stok yang akan kita butuhkan saat kegiatan produksi. Yang kedua, pengendalian, mengawasi penggunaan bahan-bahan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, koordinasi antar bagian produksi, pembelian, dan penjualan. Next,
Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran persediaan, yang satu volume penjualan, yang kedua lead time waktu tunggu, ketiga kapasitas gudang, keempat kebijakan perusahaan, yang lima stabilitas permintaan. Jadi volume penjualan ini seberapa besar yang akan kita produksi atau total produksi produk tersebut, lead time waktu tunggu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi ataupun berapa lama produk tersebut dapat bertahan, kapasitas gudang, seberapa besar gudang untuk dapat menampung persediaan bahan baku, kebijakan perusahaan, dan stabilitas permintaan. Next, langkah-langkah penyusunan. Satu, menentukan anggaran penjualan. Jadi sebelum kita menentukan anggaran persediaan, kita perlu menentukan anggaran penjualannya dulu. Jadi kita seperti tadi ada di langkah-langkah juga menentukan volume penjualan, ini termasuk ke dalam untuk menentukan anggaran penjualan. Jadi kita perlu tahu seberapa besar produk ataupun total jumlah produk yang kita produksi dalam satu periode. Yang kedua, menentukan persediaan akhir. Jadi setelah kita membeli barang dan kita telah terpakai, kita tentu akan menghitung berapa barang yang tersisa atau persediaan akhir, sehingga nanti untuk di periode awal periode selanjutnya kita sudah mendapatkan acuan ataupun pedoman. Yang ketiga, menghitung kebutuhan barang, gitu ya. Kita juga perlu kebutuhan barang berapa untuk satu produk, membutuhkan berapa bahan baku untuk jadi satu produk tersebut. Jadi kita ini perlu kita hitung. Yang keempat, menghitung produksi atau pembelian. Ya, kita juga perlu menghitung biaya pembelian bahan tersebut, berapa harga satu barang tersebut, apakah barang tersebut termasuk barang yang sulit didapatkan sehingga harganya mahal, itu kita perlu perhitungkan. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian. Setelah kita menyusun segala anggaran, kita perlu untuk melakukan evaluasi apakah anggaran kita susun sudah sesuai dan tidak ada kendala atau perlu dilakukan perbaikan untuk periode selanjutnya. Kesimpulan, anggaran persediaan sangat penting dalam perusahaan, membantu efisiensi biaya dan pelaksanaan operasional. Penggunaan rumus seperti EOQ dan ROP meningkatkan akurasi perencanaan yang baik. Kinerja perusahaan lebih optimal dengan pemanfaatan ataupun dengan penyusunan anggaran yang benar, dapat membantu kinerja perusahaan secara lebih optimal. Baiklah, cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.